Saudara-saudaraku pecinta channel Jejak Sejarah atau Lowong Pantar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filsuf yang bernama Anaximander. Beliau adalah murid dari filsuf Thales. Anaximander ini merupakan filsuf kedua dari mazhab Milesian. Anaximander, filsuf kedua dari mazhab Milesian ini jauh lebih menarik daripada Thales. Menurut informasi sejarah bahwa Anaximander berusia 64 tahun pada tahun 546 sebelum Masehi. Anaximander berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari substansi asali. Namun substansi itu bukan air yang diyakini oleh Thales, gurunya. Substansi itu tak terbatas, abadi dan tak mengenal usia, dan dia meliputi dunia-dunia. Karena dunia kita ini hanyalah salah satu dari banyaknya dunia. Itu menurut Anaximander, berbeda pendapat dengan gurunya yang bernama Thales. Substansi asali itu diubah menjadi berbagai substansi yang kita kenal, dan substansi itu saling ditransformasikan menjadi substansi yang satu dengan yang lainnya. Menurut dia, untuk menjadi sesuatu yang darinya, segala sesuatu lainnya meningkatkan diri. Substansi-substansi itu harus musnah sekali lagi, sebagaimana sudah ditakdirkan, sehingga bisa menyempurnakan dan memuaskan satu sama lain berdasarkan ketidakadilan. Ya, sesuai dengan pengaturan waktu. Itu menurut Anaximander. Gagasan tentang keadilan, baik yang sifatnya kosmis maupun manusiawi, memainkan peranan dalam agama dan filsafat Yunani yang sepenuhnya tidak mudah dipahami oleh orang modern. Bahkan istilah keadilan yang kita pakai tidak mampu mengungkapkan maksudnya. Anaximander memiliki argumen untuk membuktikan bahwa substansi asali itu bukan air atau unsur lainnya. Karena jika salah satu substansi itu bersifat asali, maka substansi itu mengalahkan yang lainnya. Anaximander di mata Aristoteles. Anaximander mengatakan bahwa unsur-unsur yang telah dikenal itu saling beroposisi. Udara bersifat dingin, air basah, dan api panas. Oleh karena itu, jika salah satu dari substansi itu asali, dengan demikian harus bersifat netral di tengah perselisihan kosmis ini. Bagaimana dengan Anaximander melihat dunia? Berlangsung pula suatu gerak abadi, yang dalam proses itu muncullah asal-usul dunia-dunia. Dunia-dunia itu tidak diciptakan menurut Anaximander, tetapi dunia lahir karena evolusi, lahir karena diri sendiri. Dalam dunia binatang pun terjadi evolusi. Makhluk hidup muncul dari unsur basah yang kemudian menguap karena matahari. Manusia dan binatang berasal dari ikan. Itu menurut Anaximander. Menurut Anaximander, dunia tidak diciptakan. Anaximander memiliki rasa ingin tahu ilmiah yang sangat tinggi. Dia juga dikatakan sebagai orang pertama yang membuat peta. Dia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti silinder, matahari sama besarnya dengan bumi. Meskipun Anaximander merupakan murid Thales, dia tetap mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Anaximander, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximander berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximander mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu itu adalah to affer. To apheron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari a dan pheros, yang berarti tanpa batas. Dia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Dia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya. Sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang, kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Dengan prinsip to apeiron,
Anaximander membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximander, dari two apparent berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecah-pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah-pisah, sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bumi dikatakan berbentuk silinder yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi tidak jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya dengan jarak yang sama dengan semua benda lainnya. Anaximander menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Lalu, mengenai terjadi makhluk hidup di bumi, Anaximander berpendapat bahwa pada awalnya bumi hanya diliputi air semata. Karena itu, makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai berkembang di darat. Ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk yang pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Oleh karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Manusia adalah suatu bagian dalam dunia ini yang ada setelah dunia dan segala makhluk hidup yang ada. Itu dikarenakan tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa adanya bahan makanan dan lainnya. Teori Anaximander ini merupakan teori evolusi yang pada abad 24 kemudian dikembangkan oleh para ahli yang lainnya. Oleh karena itu, Anaximander juga dapat dikatakan sebagai pelopor evolusi.